Halo trader, halo investor. Ini ada yang request ke saya lagi ya. Dia minta saham IATA sama saham Becap. Ini kalau di review seperti ini, IATA ini sahamnya uptrend ya. Kalau kita tarik garis, uptrend, ya dia jalannya hanya dua jalan ya. Kalau dia break dari resistensi ini, kira-kira di 220, dia break. Misalnya, kalau dia break ke atas ini, lalu dia turun lagi, ini udah menandakan ada sedikit ada menunjukkan dia mau menuju ke uptrend. Dan kalau dia tiba-tiba nanti break lagi di atas resisten yang sini, dia udah uptrend lagi, dia bisa naik lagi ke atas. Jadi kira-kira jalannya seperti ini. Kalau dia menuju uptrend, kalau dia downtrend, dia break dari sini, dia akan menuju ke support di 176. Jadi kira-kira dia berada di level support-supportnya ada di sini. Dan kalau dia turun lagi ke bawah, dia ada di level support yang berikutnya di sini. Ya, kalau worst scenario, dia jalannya ke sini. Jadi kemungkinan jalannya di situ aja. Jadi gini ya. Jadi kalau dia break ke atas ini, dia mungkin konsolidasi ayun-ayun dia akan naik ke atas. Dan ini akan jadi uptrend. Jadi break lagi menuju resisten berikutnya ya. Kalau dia break di bawah sini, dia mungkin turun ke sini. Atau juga mungkin dia habis turun ke sini dia naik lagi. Sideways dulu baru naik. Dia nungguin triangle sininya lagi. Kita nggak tahu, kita harus lihat beberapa hari kemudian. Ya ini kita mesti lihat berapa minggu lah. Biar terbentuk chart berikutnya. Tapi jalannya dua ya, dia kalau di sini dia naik, kalau di sini dia agak turun-turun lagi. Jadi kalau buat saya ini saya nggak rekomendasi buy karena ini udah jalannya udah tanggung sekali ya di level-level sini ya. Jadi saya kira-kira jalannya seperti ini aja. Sekarang kita mau bahas saham Becap. Becap ini sama juga, hampir sama seperti IATA ya dia jalannya ya. Becap ini masih pas di triangle sini. Jadi kalau mau buy masih ada kesempatan buy karena dia belum break ya dari sini. Dan kalau ini dia bikinnya tunnelnya beda ya ini. Ini uptrend juga ke atas. Dia malah tunnel up ini. Jadi kalau bisa dilihat ini bikin flag ke atas ya. Jadi dia kalau mau buy di daerah-daerah sini. Tapi kalau dia udah jebol support di sini, baiknya di cut loss aja ya. Di sini ada level support. Dan support berikutnya ada di bawah sini nih. Dan level berikutnya ada di bawah sini. Jadi skenario pertama kalau dia flag ke atas, ya dia mungkin dia naik lagi ke atas ini. Tapi di atas ini ya kita nggak tahu dia konsolidasi naik lagi atau naik terus turun jebol dari support sini. Ya kita nggak tahu, kita dilihat aja berapa hari ke depan. Dan ini kalau dia break ke bawah, dia menuju ke support berikutnya di sini. Jadi jalannya ini hanya ada dua, kemungkinan sideways kecil antara dia naik dan dia turun. Jadi dilihat aja Becap berapa hari ke depan. Kalau saya masih mau beli lah di level sini. Stop lossnya, misalnya kalau andai kata mau beli ya di 278,
atau di level 274. Kalau di bawah 274, 268, ya mungkin saya keluar dulu, mumpung cut loss-nya nggak terlalu jauh ya, cuma 2%-an itu, 2-5% lah. Jadi kalau naik upside-nya lebih tinggi, lumayan dapatnya, bisa 10%, kalau turun ya kita 2% aja, 3%, maksimal 5% lah. Jadi Becap view-nya seperti ini kira-kira, dan saya mau bahas sekarang saham Bumi. Bumi ini udah mau reverse balik ya. Tapi kalau saya lihat ini mungkin Bumi besok ada, oh ini udah capai target nih, tabrak close dia punya gapnya ini. Mungkin dia ada besok naik-naik dikit, nanti dia koreksi lagi ke bawah, nanti dia naik lagi, koreksi lagi atau koreksi 2 kali lagi apa sekali lagi. Habis itu dia baru lanjut naik ke atas. Jadi Bumi ini boleh dipantau, berharap dia bisa turun lagi ya. Kalau dia turun lagi ke bawah sini, jadi bisa dikoleksi lagi bagi yang belum punya Bumi. Nanti kalau boleh dikolek, nanti kalau dia naik, kalau dia koreksi di sini di level-level ini boleh diambil. Ya kira-kira di level-level sini lah. Kalau dia balik ke sini, boleh koleksi. Ya kita harap sih dia turun ya. Sebab saya belum punya ini saya belum ambil barang lagi, saya udah nggak sempat pantau Bumi, saya lagi pegang saham yang lain. Ini Bumi kemarin pasti koreksi sini nggak sempat ngambil, jadi maaf apa, kita nggak perlu nguber, karena kalau kita nguber jadinya hitungannya kita jadi FOMO ya. Jadi kalau saya ngeliat udah break ke atas begini, ya udah saya tinggalin aja karena saya lagi pantau saham Indi. Jadi Bumi ini ditinggal dulu, dan tapi kalau yang belum punya boleh dikoleksi di harga level-level 59-an lah. Kalau dia turun ke bawah lagi, kalau besok dia naik jangan diuber, andai kata dia kenceng lagi naik pun juga jangan diuber. Karena kalau di atas dikejar ke atas itu upside-nya udah nggak beda jauh ya. Nah, takutnya turunnya kalau kena banting, bantingnya lumayan jauh. Jadi sabar-sabar aja, kita mau beli saham murah bukan saham yang udah naik ya. Jadi Bumi boleh ditunggu, nanti setelah dari sini dia baru lanjut naik ke atas. Atau enggak nanti naik sini, nanti turun lagi, nanti ujung-ujungnya ya ini kira-kira aja lah seperti ini. Nanti ujung-ujungnya chance dia buat naik ke atas itu lebih tinggi. Jadi antara dia sideways di sini ujung-ujungnya naik, atau dia naik turun sedikit, dia ujung-ujungnya tetap naik. Jadi Bumi ya boleh dipantau lah. Ini saham sayang ya kalau nggak dipantau, ini saham bagus juga. Sekarang saya mau bahas saham CAK ya. CAK ini keramik. Keramik ini saya tadi ada baca ya. Jadi dia labanya CAK ini lumayan tinggi ya. Jadi labanya ini boleh kalau ada yang sempat baca-baca tentang CAK, silakan dibaca. Jadi kalau menurut saya CAK ini secara teknikal juga bagus ya. Jadi dia masih di level 90 dan dia belum break triangle sini. Kalau dia tabrak naik lagi ke sini, dia bisa juga nabrak ke sini. Nanti dia turun lagi atau dia break ke atas ini, nanti kita harus lihat juga bagaimana. Kalau dia ternyata dia ada koreksi ke bawah lagi atau bagaimana, itu masih boleh dikoleksi ya. Karena CAK ini menurut saya ini lumayan ya. Lebih bagus lagi kalau kita dapat dengan harga yang koreksi-koreksi. Kalau harganya kita dapat di harga support sini 80-an, itu bagus ya. Jadi kalau kita berharap dia naik turun, ujung-ujungnya dia break di sini, triangle sini. Kalau dia udah main di atas ini 100-an, dia mungkin menuju ke level berikutnya ya. 122 dan dia main di atas 130 lah, 127. Kalau dia udah main di 130, itu boleh di hold, boleh ditahan, ada kemungkinan dia main di atas 150, mungkin ke 200. Jadi dilihat aja kondisinya, ini nggak pasti juga, tapi maksudnya dia udah mulai uptrend dengan berita yang labanya besar gitu, jadi kita coba aja buy on weakness di 80-an, di level 80-an. Nanti kalau dia break di sini, dia
ada kemungkinan lanjut naik ke atas. Jadi itu aja yang saya bahas hari ini. Ini disclaimer. Jadi saya sih berharap kalian bisa profit dari yang saya review ini. Oke, good luck.